Gadis baru yang dibawa pulang oleh pangeran 2 hari lalu itu tetap tidak mau bicara sepatah kata pun. Bodohnya. Jin Yan sedang menonton saluran video ini. Keberuntungan akan segera tiba. Akankah? Pangeran, detak jantung Anda sudah mencapai batas maksimal. Paling lama setengah tahun lagi. Hari ini takdir telah berganti. Ini adalah babak baru bagi orang yang terikat takdir. Guru bilang nasibku adalah murni yin, lahir dengan membawa kemalangan. Jika ingin mengubah nasib buruk, harus mendapatkan takdir. Menhua yang selalu dipakai pria berdarah murni yang. Bukankah pria dengan energi yang terkuat adalah kaisar? Begitukah? Keberuntungan 18 tahun saja belum kurasakan. Kau bisa mati karenanya. Mungkinkah? Aku salah orang. Xiao Xi, cepat panggil orang-orang. Hanya dengan bekerja sama dengan orang yang terikat takdir, pangeran bisa melewati masa sulit ini. Siapapun orangnya, bahkan jika harus mencarinya ke ujung dunia, aku harus menemukannya. Saat aku sudah terikat takdir dengannya, kau tahu apa yang harus dilakukan. Itu pangeran wilayah barat laut, Baginda pingsan. Siapa yang mengharapkan kedatanganmu? Menghindar dari permaisuri. Apakah kau sendiri yang sengaja menjatuhkan diri? Aku tidak melakukan apa-apa. Selesai sudah. Bahkan kaisar pun mati karena kehausan karenaku. Sudah bawa sial, masih berani mengelak. Nyonya, dia telah mencelakai mendiang kaisar. Dosanya tak termaafkan. Harus segera dihukum mati. Hamba merasa ada kejanggalan dalam hal ini. Jangan terburu-buru menjatuhkan hukuman. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Wewenang suci ada di tangan. Segera laksanakan. 3 tokoh utama. Santian Yanwang, Yan Fuang Peiyan, adik tiri mendiang kaisar. Cara-caranya kejam dan berdarah dingin. Orang menjulukinya sebagai api yang hidup di Dacia. Jika jatuh ke tangannya, 9 nyawa pun tidak akan cukup bagiku. sebelum mengetahui kebenarannya, Hei Yan telah memanfaatkan posisinya untuk membunuh kaisar. Akan kuhadapi dia dengan senjataku. Ah. Ah. Ah, Ah. Ya Tuhan. Apakah kita tidak bisa membicarakan ini baik-baik? Hei Yan. si kembar iblis milikmu itu hanyalah pelayan rendahan. Aku telah melayani mendiang kaisar selama bertahun-tahun. Ini sangat tidak masuk akal. Pengkhianat yang licik dan berbahaya. Jangan ada yang berani membocorkan kejadian hari ini. Jika sampai tersebar, kalian tahu akibatnya. Bawa dia pergi dari sini. Interogasi dia segera. Baru tiba sudah dikambing hitamkan. Hidupku benar-benar sial. Tidak bisa. Aku harus mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Tunggu sebentar. Aku tahu siapa pelakunya. Bawa dia pergi. Lapor kepada pangeran. Seorang dengan takdir murni yin, karena menanggung terlalu banyak kebencian dunia. Kebanyakan akan mati muda, bahkan jika dia beruntung hidup bahagia, hidupnya akan berakhir tragis. Nasib buruk membayangi. Wang Ye, menurut Anda apakah orang itu sudah mengingat Menhua? Dia tidak akan mati. Orang itu masih sadar. Lanjutkan pencarian. Benar sekali, Wang Ye. Tentang pembunuh tadi malam, bagaimana rencana Wang Ye untuk menanganinya? Jika dia ingin hidup, lihat saja apakah dia punya kemampuan itu. Sudah bangun. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Aduh, siapa aku ini? Aku ada di mana? Aku tidak ingat apa-apa lagi. Tidak apa-apa, aku akan membantumu mengingatnya kembali. Aduh,
Tunggu sebentar, hidupku ini penuh dengan kematian. Aku ini terlahir sebagai pembawa sial. Aku ingatkan kalian, siapapun yang mendekatiku, pasti akan ketimpa nasib buruk. Aduh, Wang Ye, ampunilah nyawaku. Wang Ye, mohon ampun. Wang Ye, ampuni aku. Wang Ye, ampun. Kalau membuat masalah, kau kubunuh. Aku juga mohon ampun. Aku masih ingin hidup. Aku tidak sengaja. Mohon ampunilah aku. Sudah kubilang aku pembawa sial, masih saja tidak percaya. Hari itu kau bilang. Kau tahu siapa dalangnya. Tentang pelaku itu. Terlalu banyak yang terlibat di sini. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Aduh. Ah, Apa ini kekuatan dari kesialanku? Wang Ye, aku merasa ada pembunuh di luar. Bawahan ini akan memeriksanya untuk Anda. Elegan dan penuh rahasia. Bertindak sendiri. Baru saja keluar dari mulut serigala, sekarang masuk ke sarang harimau. Mungkinkah kali ini aku benar-benar akan mati di tangan si Raja Api ini? Tunggu sebentar, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Begitukah cara Anda memperlakukan penyelamat nyawa Anda, Wang Ye? Sebenarnya bagaimana kaisar terdahulu meninggal? Aku sudah bilang padamu, aku adalah pembawa sial. Aku akan mencelakai semua orang di sekitarku. Kenapa kamu orangnya keras kepala sekali? Tolong, aku tidak bisa berenang. Bintang sapu, ibuku bilang kau adalah bintang sapu, dan seluruh keluargamu mati kekeringan. Bintang sapu tetaplah bintang sapu. Aduh, menjauhlah dariku. Wah, benar-benar sial. Cepat pergi sana. Kakek, apakah aku benar-benar bintang sapu? Nasibmu tak terelakkan. Bawaan dari lahir. Hanya dengan mendapatkan takdir, baru bisa melindungimu seumur hidup. Kalau tidak segera mengembalikan uang itu, Dia akan mati di sini. bersiaplah. Malam ini, aku akan menyatu dengannya. Lepaskan aku. Ah, Wang Ye, aku kan hanya menyelamatkan nyawamu sekali. Tidak perlu sampai harus mengorbankan diri, kan? Kita bahkan belum saling mengenal. Cobalah sedikit menenangkan diri. Hanya jika bersatu dengan orang yang memiliki takdir yang sesuai, Wang Ye barulah bisa melewati kesulitan ini. Tak disangka, orang dengan takdir yang dicari Wang Ye selama bertahun-tahun, malah datang sendiri. Sekarang Wang Ye akhirnya terselamatkan. Bisa memperpanjang hidupku adalah berkah darinya. Wang Ye, Anda tidak benar-benar ingin berbuat tidak senonoh padaku, kan? Tidak senonoh. Bagian mana yang kau maksud? Preman. Kenapa nasibku harus sial sekali begini? Dasar pria kejam dan tidak berperasaan. Kembalikan nyawa keluarga Chen. Siapa suruh memancing amarahnya? Aduh,
Jangan sentuh pangeran. Kau baik-baik saja. Panggil tabib terbaik di Dacia, segera ke sini. Mulai sekarang, tidak boleh ada orang lain yang mendekat. Beri mereka pelajaran. Pangeran sudah berpesan, harus pastikan keselamatan Nona Lu. Sehelai rambutnya pun tidak boleh terluka. Mengerti? Baik. Si brengsek mata hitam itu, begitukah caranya memperlakukan penyelamatnya? Aku sudah lama di kediaman pangeran. Belum pernah kulihat pangeran begitu menyukai seorang wanita. Benar juga, siapa sebenarnya Nona Lu ini? Kudengar pangeran tidak hanya mengizinkannya tinggal di pavilion terbaik, bahkan membelikan banyak pakaian dan perhiasan untuknya. Jangan-jangan pangeran benar-benar jatuh cinta. Kurasa begitu. Sudahlah, ayo pergi. Mengikatku seperti ini, tapi katanya menyukaiku. Apa orang yang terobsesi gila itu semua punya gangguan jiwa? Apa yang kau inginkan? Pangeran, apakah kita tidak terlalu terburu-buru? Omong kosong. Aku hanya punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan ini. Pangeran, secepat itukah? Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku ini gadis suci yang belum pernah menikah. Jika kita benar-benar harus melakukan itu, setidaknya harus ada 3 prosesi adat. Menikahlah secara resmi. 3 hari lagi, angkat dia sebagai putri Pangeran Yan. Lakukan sesuai upacara pernikahan agung. Nona Lu, jangan khawatir. Para penenun istanaku yang akan mengurusnya. Itu akan membebaskanmu dari kesulitan. 3 hari lagi, saat bertemu putra mahkota di hutan. Banyak yang bilang putra mahkota itu orang yang murah hati. Kelak akan menjadi pemimpin yang bijak. Entahlah, apakah dia benar-benar begitu. Hari ini adalah hari yang ditentukan untuk bertemu dengannya. Kalau tidak pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi untuk mencari jalan keluar. Nona Lu, pangeran sudah berpesan. Kau tidak boleh keluar sekarang. Tapi aku punya urusan mendesak. Aku harus. Ada keributan apa ini? Pangeran. Aduh, kesialanku datang lagi. Nona Lu, apa yang sedang kau lakukan? Itu, aku mau beli sedikit barang. Butuh sesuatu. Suruh saja pelayan yang membelikannya. Aku ingin membeli bedak dan gincu secara langsung. Barang semacam itu harus dicoba sendiri baru tahu bagus atau tidak. Siapkan kereta, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku jalan kaki saja. Tidak perlu. Ayo pergi, Nona Lu. Kami akan membawakan barang-barangmu. Nona Lu berkali-kali melindungi pangeran. Sungguh setia kawan. Sayang sekali kau tidak akan bertahan malam ini. Mati pun tidak masalah. Aku akan memakamkan Zheng Feiji. Berikan dia pemakaman yang layak. Rempah-rempah dari Persia. Gawat, jejakku hilang. Cepat kejar. Bicaralah dengan pelan dan bersih. Siapa kalian? Putra mahkota, dia sudah pergi menemui Yan Wang Dewa Kematian. Nona Lu, ingatlah hal ini untuk kehidupan selanjutnya. Jangan asal bicara sembarangan. Hei, aku ini pembawa kutukan.
Aku tidak ingin mencelakaimu. Kaisar saja mati karena kutukanku. Kalian juga tidak akan berakhir baik. Pembawa kutukan, aku ingin melihat bagaimana caramu mengutuk orang hingga mati. Dongan, lihatlah aku. Itu dia si pendendam. Kenapa dia datang? Pengawal kerajaan. Kemana semua orang pergi? Orang yang kau cari sedang sibuk. Lagi pula, kau tidak akan bisa lolos. Aduh, anjing ini sudah keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Kau ini. Nyonya, kali ini, siapa lagi yang ingin kau jadikan tuanmu? Saya bisa jelaskan. Kau tidak perlu menjelaskan. Tidak boleh. Apapun yang terjadi, jangan katakan. Katakanlah. Jika hidup sudah ditentukan oleh nasib. Masih berani kau melarikan diri. Itu Menhoa. Bagaimana bisa Menhoa ada di tanganmu? Fuonggia, tenanglah sedikit. Jika tidak, saya akan mulai berteriak. Kau pikir aku menyelamatkanmu, hanya untuk mendengarmu berteriak. Sebenarnya apa maumu? Bukankah kau bilang ingin menipu? Kau juga tidak punya bukti. Sekarang aku beri kau kesempatan. Apa? Mau main tarik ulur lagi? Sudah cukup berpura-puranya, jangan buang waktuku. Segala kelakuan rendahanmu itu, bisa ditujukan untuk memikatku saja. Fuonggia, apa Anda lupa saya ini sedang dirasuki? Saya, bahkan semua orang di sekitar saya. Saya melakukan ini demi keselamatan nyawa Anda sendiri. Tentang mente pengorbanan nyawa Fuonggia, hanya jika dia bersedia secara sukarela melakukan pernikahan denganku, barulah bisa berhasil. Jika dipaksakan, Anda akan terkena dampaknya. Menhoa api kehidupan akan semakin berkobar. Apakah 3 kehidupan itu benar adanya? Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Sudah dibilang, kau tetap tidak dengar. Lihat saja, akan kubuat kau bertekuk lutut. Fuonggia, lihatlah. Saya benar-benar memikirkan yang terbaik untuk Anda.
Salam pada sang idola. Ada apa ini? Fuong Gia telah memberi perintah, mulai hari ini, semua pengeluaran di kediaman akan ditanggung oleh keuangan internal. Apapun yang Nyonya inginkan, silakan perintahkan saja, benar-benar. Ya, apapun boleh, ya. Hahaha. Haha. Ha. Hahaha, Fuong Gia, saya sudah selidiki. Siluman itu seorang yatim piatu. Sejak kecil berkeliaran di jalanan, suka menipu dan melakukan tahayul di mana-mana. Kemanapun dia pergi, orang-orang ingin memukulinya. Bahkan soal kejadian itu, dia mencuri identitas kontestan lain, lalu menyusup masuk. Jadi, untuk memenangkan hati gadis seperti ini, hanya perlu sedikit uang untuk menyelesaikannya. Sungguh murah sekali. Hahaha. Adakah cara lain agar gadis itu bisa segera jatuh cinta pada seorang pria? Pei Yan, bagaimana agar dia cepat mencintaiku, agar saya bisa segera menyelesaikan pernikahan dengannya, dan penyakitku segera sembuh? Sepertinya Nyonya biasanya adalah orang yang dangkal. Tapi, jika Fuong Gia menampilkan sedikit ketampanan Anda saja, bukankah Nyonya akan langsung luluh? Lepas. Fuong Gia, Anda sungguh ciptaan yang sempurna. Fuong Gia, mohon ampun. Saya tidak tahu. Ternyata Nyonya tipe yang sulit ditaklukkan dan sangat idealis. Fuong Gia yang begitu memesona saja tidak dia lirik. Bandingkan. Fuong Gia, karena rayuan tidak mempan. Dibandingkan dengan penampilan Nyonya, lebih mudah baginya untuk terpesona pada pria yang berwibawa. Gumam menatap putra mahkota dengan tatapan yang mencurigakan. Bagaimana kalau tidak? Wang Ye, bukankah aku orang yang tepat untuk menemanimu? Setiap hari aku selalu mengapresiasi sajak dan syair. Ada satu kalimat yang aku tidak paham maknanya. Bisakah Nyonya membantuku untuk memahaminya? Lagi-lagi, Raja Neraka, ini sedang merencanakan apa lagi? Baiklah Wang Ye, silakan bicara. Aku memandang semua makhluk hidup bagaikan rumput belaka. Kecuali jika melihat penderitaan di dunia ini. Oh, aku mengerti. Maksud Wang Ye adalah bahwa Baginda memandang nyawa sesama layaknya rumput yang tak berharga dan ingin menumpuk mayat mereka setinggi gunung hijau. Wah, selera sastra Wang Ye benar-benar unik ya. Memang berbeda dari yang lain. Benar. Aku juga. Putri ini benar-benar tidak bisa melihat dan tidak punya hati. Bagaimana kalau Wang Ye ganti saja orang untuk tidur bersamamu? Siapa yang menulis ini? Ini milikku, Wang Ye. Segera cari pelakunya lalu bunuh. Bunuh saja. Aku sedang sakit. Aku benar-benar sedang sakit keras.
menatap nyawa sesama layaknya rumput tak berharga, lalu menumpuk mayat mereka setinggi gunung hijau. Apa kau merasa sakit karena terjatuh tadi? Pergilah ke belakang untuk menerima hukuman. Aku selalu menaruh rasa iba pada mereka yang bernasib malang. Wang Ye setiap hari rajin bersembahyang, memanjatkan doa bagi semua makhluk. Tuan adalah seseorang dengan kasih yang besar. Tangan, kekuasaan. Pergi. Sejak malam itu, Wang Ye menjadi sangat aneh. Dia juga tidak memaksaku untuk tidur dengannya lagi. Rasanya seperti dia benar-benar orang yang berbeda. Tapi anehnya, dia memang menaruh perhatian pada mereka yang bernasib malang. Namun akhir-akhir ini, aku tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Tetap harus mencari cara agar Menhua bisa didapatkan secepatnya. King Mei, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Giok yang selalu dibawa oleh Wang Ye, apakah ada rahasia khusus di baliknya? Aku melihatnya tampak sangat indah. Aku ingin memintanya dari Wang Ye. Putri, barang itu tidak bisa kau minta begitu saja atau ditanyakan sembarangan. Itu adalah benda pelindung nyawa yang diberikan kaisar terdahulu kepada Wang Ye. Ia tidak bisa lepas dari sisi Wang Ye bahkan sesaat pun. Wang Ye dilahirkan dengan takdir murni yang, dengan keseimbangan 5 unsur yang terganggu, racun yang menyerang tubuhnya. Peramal mengatakan dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Menhua ini harus selalu dibawa di sisinya, agar penyakit itu tidak mudah kambuh. Namun untuk menyembuhkannya secara total, hanya wanita yang takdirnya selaras dengannya saja yang bisa. Agar damai dan harmonis, Putri, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan Wang Ye. Nasibmu mungkin akan berakhir, sebab dilahirkan membawa kebencian. Hanya dengan mendapatkan takdir itu, baru aku bisa melindungimu seumur hidup. Dia selalu ingin tidur bersamaku. Semuanya hanya demi supaya dia tetap hidup saja. Tapi setelah aku bertemu dengannya, sepertinya aku memang tidak lagi terlalu bernasib buruk. Apakah mulutku memang membawa sial? Kudengar adik keempat baru saja menikahi seorang pembawa sial. Sebagai kakak tertua, tentu saja aku harus mengirimkan hadiah pernikahan. Siapa tahu kapan kau akan mati mendadak, dan kakimu langsung menendang pintu neraka untuk bertemu Yama. Wang Ye memang diberkati dengan kecerdasan luar biasa, sangat dihormati oleh rakyat dan kaisar. Sayangnya, karena kutukan ini, dia tidak bisa meneruskan tahta. Pangeran lainnya justru sangat membenci Wang Ye. Setiap tahun selalu ada saja yang mendoakan agar Wang Ye segera berpulang. Aduh, pergi. Anak kecil, pergi sana. Singkirkan semua kotoran di toko kami. Bersihkan semuanya, singkirkan debunya. Balasi anakku dengan setimpal. Seorang pangeran ketiga kok bisa sekejam ini. Berani-beraninya mengutuk kakak laki-lakinya sendiri. Sekalipun Pei Yan sangat dalam rencananya, dia tetaplah seorang manusia. Tidak sepertimu, kau hanyalah binatang buas. Bisa berkuda. Kau berani mengajari seorang pangeran. Aku bisa berkuda. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari si pembawa sial ini. Kakak ketiga sungguh mengancam. Bahkan Dewi Pujaan hatiku pun. Hanya seorang pendekar kelas teri. Kau sudah gila ya? Mulai hari ini, Lu Man adalah istri sah yang aku pinang secara resmi. Siapapun yang berani menghinanya sedikit saja, berarti sedang bermusuhan denganku.
Tahan sebentar, Nona. Memang harus agak pedih sedikit. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Siang tadi kupikir ini, tubuh yang murni bisa menghapus sial dan mengubah takdirku. Kenapa dilepas? Nasibku ini kenapa malang sekali? Duduklah sebentar. Untuk apa kau kesini? Aku ini orang yang sangat sial. Kau sudah melihatnya sendiri. Saran dariku, jangan memaksaku, pangeran. Lihat dirimu sekarang, rupa yang bahkan babi pun jijik melihatnya. Pasti di kehidupan lalu aku telah membakar makam leluhurmu. Maka di kehidupan ini aku harus berurusan denganmu. Kalau saja kau bisa membongkar makam leluhurku, siapa tahu aku bisa melihatmu dengan sudut pandang berbeda. Oh ya, kau harus membawa giok ini. Sebenarnya kau ingin melakukan apa? Tidak ada, aku hanya bertanya saja. Lebih baik kau tenang saja. Jangan coba-coba memikirkan niat busuk di dekatku. Mana mungkin aku berani berniat buruk pada sosok Yama hidup sepertimu. Aku saja ingin menghindar secepat mungkin. Ada apa denganmu? Apa aku tidak sengaja menyenggolmu? Aku hanya ingin mencoba saja. Apakah di dalam hati Nyonya ada diriku? Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Segera dapatkan Menhoa. Jika dia bersedia dengan kontrak takdir itu, berarti itu adalah pertukaran nyawa. Dia pasti akan mati. Siapa yang mengizinkanmu menyukaiku? Kau tahu tidak, kalau terus begini kau bisa kehilangan nyawa. Dasar gila. Pangeran, kudengar Anda sudah menemukan belahan jiwa. Penyakit Anda tidak bisa ditunda lagi. Rencana ini harus segera diselesaikan. Apakah belahan jiwa itu hanya ada satu orang? Memang hanya ada satu di dunia ini. Pangeran, apakah Anda masih merasa cemas? Bagaimana caranya membuat Lu Man mencintaimu? Mengapa tidak kita lepaskan saja hari ini? Ya, baru saja ada beberapa pengkhianat yang dicinduk di istana. Sudah beberapa hari kita tidak bisa membuat mereka buka mulut. Bagaimana kalau hari ini? Gunakan tulang keras mereka untuk mengasah pedang pangeran. Bagaimana? Karena itu, Mo Fei datang mencarimu. Kalian ini benar-benar ya. Pangeran sangatlah welas asih. Beliau sering mengajak kami melafalkan doa dan bersembahyang, memohon belas kasih bagi rakyat. Pangeran sering berkata, setiap nyawa di dunia ini layak untuk dihormati. Bahkan mereka yang harus kita antar pergi dengan tangan kita sendiri. Kita harus melafalkan doa agar mereka tenang. Melindungi perjalanan mereka hari ini agar aman sentosa. Wang Fei, apa kau ingin bergabung dengan kami? Aku rasa sebaiknya tidak saja. Wang Ye, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Tunggu aku di rumah malam ini. Apa maksud permintaanmu itu? Malam ini, apakah kau akan datang ke sana untuk tidur bersamaku? Ya, kalau begitu, bukankah aku bisa mendapatkan Menhoa lebih cepat?
Wang Ye, aku sudah memikirkannya. Kali ini aku akan mendukungmu sepenuhnya. Entah kau ingin menciumku, mempermainkanku, atau bahkan tidur denganku. Semuanya boleh saja. Bukankah kau suka permainan ikat-mengikat? Peralatannya sudah kusiapkan semua. Rong Suang, apa kau sudah tidak sabar ingin mati? Ya. Melayani Pei Yan ini benar-benar sulit. Saat aku tidak ingin, dia memaksa. Saat aku sudah siap, dia malah diam saja. Sekarang setelah aku mau, dia malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aduh. Apa yang terjadi denganmu? Jangan sampai dia tewas. Bagaimana keadaan sang tabib? Untunglah Wang Fei datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Jika terlambat sedikit saja, Wang Ye pasti akan dalam bahaya besar. Terima kasih banyak, tabib. Selama waktu aku bersamamu, aku dirawat dengan sangat baik. Sejak malam itu, Wang Ye menjadi sangat aneh. Bahkan wanitaku pun berani kau sentuh. Mulai hari ini, Lu Manman adalah istri sah yang kunikahi secara resmi. Siapapun yang berani mencemarkan namanya walau setengah kata saja, berarti dia adalah musuhku. Kali ini aku menyelamatkanmu. Setelah ini, kita impas. Wang Ye, Anda sudah sadar, tadi malam racun itu menyerang Anda lagi. Jika bukan karena Wang Fei yang sigap memanggil bantuan, mungkin Anda sekarang sudah kehilangan nyawa. Di mana orangnya pagi tadi? Wang Fei baru saja meminta sejumlah uang dari bendahara. Katanya dia ingin pergi jalan-jalan sebentar. Aku datang kemari untuk mendoakan keselamatan Wang Ye. Kalian sebaiknya tidak usah ikut. Wang Ye sudah berpesan untuk memastikan keamanan Wang Fei. Aku punya beberapa urusan pribadi yang ingin kusampaikan pada Sang Buddha. Hal yang berkaitan dengan urusan Wang Ye. Kau pikir jika Wang Ye tahu dan mendengarnya, kepala kecilmu itu tidak akan selamat, bukan? Kebebasan dan keberuntungan, aku datang. Bukankah itu si pembawa sial yang ada di sisi Wang Ye? Kalian berdua sepertinya salah orang. Walaupun kau jadi abu pun, aku tetap mengenalmu. Si pembawa sial sepertimu berani datang ke kuil untuk berdoa. Apa kau tidak takut menodai mata Sang Buddha? Iya. Aduh, lihatlah betapa sialnya aku hari ini. Kalian berdua, janganlah bersikap seperti itu padaku. Bagaimana caramu bisa masuk ke kediaman Wang Ye? Bahkan berpakaian yang layak pun kau tidak mampu. Oh, benar juga. Wang Ye pernah bilang, memakai pakaian bagus itu hanya pemborosan sutra. Aku sama sekali tidak pantas memakainya. Lagi pula, jangankan pakaian yang bagus. Hari-hari di kediaman Wang Ye selalu mengurungku di kamar. Bahkan dia tidak mengizinkanku memakai baju apapun. Terkadang aku merasa dia benar-benar tidak membiarkanku berpakaian. Aku sampai menggigil kedinginan karenanya. Tutup mulutmu. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang mulutnya penuh dengan kata-kata kotor sepertimu. Permisi, giok itu adalah pemberian kaisar terdahulu untuk Wang Ye. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Beraninya kau menyentuh tanaman pemberian kekaisaran ini. Hati-hati,
jangan sampai membawa sial bagi yang mulia. Aku tidak tahu apakah yang mulia terkena sial atau tidak. Tapi sepertinya kau yang akan terkena sial. Apa yang kau katakan tadi? Ah. Sudah kubilangkan, kalian berdua, orang seperti diriku ini, siapapun yang berurusan denganku pasti akan kena sial. Sebaiknya segera kembalikan giok itu padaku. Cepat pergi sana. Kalau mau giok ini kembali, kau harus bersujud meminta maaf padaku. Aduh, jika terus begini, orang-orang dari kediaman pangeran pasti akan mengejarmu. Cepat kembalikan supaya kau selamat. Baiklah, ini aku beri salam sujud untukmu setahun ke depan ya. Hei anak kecil, apa yang kau lakukan? Cepat lari, lihatlah diriku ini. Sudah kubilang, kalian berdua malah tidak mau dengar. Kembalikan padaku, kembalikan. Jangan sentuh, jangan, aduh, kenapa mereka malah berkelahi? Lepaskan, jangan sentuh aku, jangan sentuh, barang apa yang kau pakai itu? Aduh. Semuanya cepat lihat, dia benar-benar memecahkan Menhua. Dasar membawa sial, dia berani memecahkan barang pemberian kekaisaran. Awalnya kami hanya ingin berbicara baik-baik dengannya. Lihat, ini semua ulahnya karena memukul kami. Ini dingin, bukan aku yang bilang. Kak, kotoran burung di kepalamu itu bekas burung tadi. Luka gores di wajahmu itu pun ulahnya. Lalu apa hubungannya denganku? Dasar pembawa sial, beraninya kau memfitnah orang lain. Ini dia si pembawa sial yang dibicarakan orang-orang itu. Benar-benar penuh dosa. Kau baru di kediaman pangeran, tapi suatu hari nanti, kau pasti akan mencelakai pangeran hingga tewas. Kemari, tangkap dia untukku. Apakah ini pelayanan yang kalian berikan? Menangkapnya ke sini, seperti inikah? Kalau tidak, semuanya akan berhenti dari tugas kalian. Pangeran, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Dia yang memecahkan barang berharga dari kaisar. Benar. Awalnya kami hanya ingin bicara baik-baik dengannya. Tapi lihat, dia malah memukuli kami berdua seperti ini. Sekalipun dia memang benar seorang pembawa sial yang menikah dengan pangeran, dia tetap saja tidak sopan. Bukan hanya menghina kami, dia juga mencuri giok itu. Pangeran harus bertindak adil untuk kami. Kemari. Ah. Pangeran, apa yang sedang Anda lakukan? Dia adalah istri sah yang kunikahi secara resmi di depan semua orang. Sekalipun gioknya pecah, kuil ini pun bisa kubakar habis. Mematahkan kaki kalian pun adalah hal yang pantas kalian terima. Pangeran, jangan salah paham. Kami hanya membujuknya agar dia meminta maaf dengan baik. Kami tidak menyangka dia akan memecahkan giok itu. Hidup. Tidak apa-apa. Bangunlah. Lepaskan aku, jangan sentuh. Aku ini anak dari seorang perdana menteri. Anak perdana menteri. Simpan. Tidak, pangeran, jangan. Ini adalah tempat suci, tidak pantas jika terjadi kekerasan di sini. Bagus. Kalau begitu, kau saja yang menerima hukuman menggantikan mereka. Apa yang kau lakukan? Mengobati lukamu. Luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan luka-lukaku sebelumnya, ini hanyalah luka kecil. Luka kecil tetaplah luka. Aku diam-diam kabur keluar. Kau tidak marah. Seluruh ibu kota ini adalah wilayah kekuasaanku. Kemanapun kau melarikan diri, aku akan selalu bisa menangkapmu kembali. Jadi, jangan pernah berpikiran untuk lari dari sisiku. Aduh, sekarang Menhua sudah rusak. Harapan untuk mengubah nasibku pun sirna. Lebih baik biarkan dia yang mengurusnya saja.
Sebenarnya aku tidak sengaja. Untung kamu masih punya sedikit hati nurani. Lalu, kalau begitu, apakah kamu masih bisa bertahan hidup? Memikirkan aku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bukankah kamu tadi bilang, penampilanku sekarang bahkan tidak menggugah selera babi? Kamu sendiri tahu kalau itu babi. Fuonggia, Wang Fei sudah pergi ke kuil sejak pagi untuk mendoakan Anda. Fuonggia, aku tidak berani mengganggunya, jadi aku menunggu di luar terus. Jangan-jangan dia mempertaruhkan nyawanya, hanya karena ingin menyelamatkanku. Di mana orangnya? Fuonggia, gawat, sepertinya terjadi sesuatu pada Wang Fei di sana. Si hati hitam itu ingin menyelamatkanku, tapi aku justru ingin menukar nyawanya dengan nyawaku. Fuonggia, Penampilanmu yang sekarang justru sangat menggugah selera. Aku tidak punya keluarga. Nuong-nuong, sueerku sejak kecil sudah dimanja. Mana mungkin dia pernah diperlakukan seperti ini. Kali ini di depan kuil suci, dia malah dipermalukan oleh Fuonggia di depan umum. Bahkan masa depannya hancur. Jika ini tersebar luas, bagaimana aku sebagai Perdana Menteri harus menjaga kehormatan? Fuonggia memang dikenal tidak pernah memedulikan perasaan orang lain. Meskipun dia terpandang, tetap saja ada saatnya dia bertindak ceroboh. Tuan Perdana Menteri, tidak perlu terlalu dipikirkan. Tapi dia sekarang hanyalah seorang pelayan rendahan yang asal-usulnya tidak jelas. Membelanya di depan semua orang. Bahkan tidak segan memicu konflik besar. Dan sampai ingin menempatkannya di kediaman utama Fuongpu. Ini benar-benar mencoreng wajah keluarga kekaisaran. Bibi, aku tidak menyangka demi seorang wanita, kamu sampai melakukan ini. Nuong-nuong, Anda dan Fuonggia sudah saling mengenal sejak kecil. Sekarang hanya Anda yang bisa menyadarkan Fuonggia. Selidiki wanita itu. Fuonggia, nasib sudah ditentukan. Kekuatan racun Yin di dalam tubuhnya tidak sebesar dulu. Jika belum bisa menikah dengan Wang Fei. Fuonggia, apakah Anda merasa iba? Nasibnya memang rendah. Bahkan jika harus mati demi Fuonggia, itu adalah sebuah kehormatan baginya. Di dunia ini, wanita cantik dan penurut ada banyak sekali. Mengapa Anda harus terpaku hanya padanya? Tuan, tidak perlu banyak bicara. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Aduh, Fuonggia begitu keras kepala. Sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan orang di dalam istana saja. demi dia pernah menyelamatkanku. Anggap saja ini sebagai amal kebajikan. Demi dia pernah menyelamatkanku. Anggap saja ini sebagai amal kebajikan. Kenapa Wang Fei berdandan begitu niat hari ini? Apakah ingin mengambil hati Fuonggia? Bisa tidak? Beritahu aku. Bagaimana caranya membuat pria senang? Wang Fei sangat pemalu. Pria itu kalau nyaman dilihat, betah disentuh, bikin terpesona, otomatis dia akan jatuh cinta. Wang Fei pasti suka. Bagi mereka yang sedang menonton video di saluran ini, keberuntungan akan datang. Pasti. Hari ini, jangankan Fuonggia, bahkan dewa di langit pun akan terpikat. Perintah dari permaisuri sudah turun. Wang Fei harus masuk ke istana untuk menghadiri perjamuan musim semi. Pei Yan datang.
Benar saja, ayam hutan tetaplah ayam hutan, tidak bisa menjadi burung phoenix. Bahkan jalannya saja tidak anggun. Benar-benar menyenangkan. Konon katanya dia dulunya pengemis. Sekarang, kulihat di kepalanya tinggal kurang tulisan, "Aku calon kaisar." Jangan bicara sembarangan, hati-hati, nanti dia mengadu sambil menangis pada pangeran. Bisa-bisa kita semua harus berlutut minta maaf padanya. Hahaha. Bukankah dia pembawa sial yang mencelakai mendiang kaisar? Mohon perintahkan keluarga untuk menangkap Lumanman. Eksekusi dia atas tuduhan mencelakai mendiang kaisar. Bukankah dia si pembawa sial yang mencelakai mendiang kaisar? Mohon perintahkan keluarga untuk menangkap Lumanman. Eksekusi dia atas tuduhan mencelakai mendiang kaisar. Kau menuduhku mencelakai mendiang kaisar. Apa kau punya bukti? Jika bukan karena takdirmu yang buruk, mengapa malapetaka terjadi di malam itu? Ini jelas perbuatanmu. Penyebab kematian kaisar belum terungkap. Ini pasti ada konspirasinya. Dan Nyonya, segeralah tangkap Lumanman. Hukum dia atas nama kaisar. Diam. Paman Kaisar sudah memberikan putusan terkait kematian mendiang kaisar. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan Nona Lu. Nona Lu, ada aku di sini. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Wanitaku, kapan butuh orang lain untuk ikut campur? Lain kali jika aku mendengar gosip murahan seperti ini lagi, aku akan perintahkan orang untuk memotong lidah kalian. Lama tidak jumpa, Ayan. Kau baru masuk istana sudah bikin ulah. Sampai-sampai aku hampir tak bisa melihatmu lagi. Hamba menghadap permaisuri. Jubah orang lain. Tapi kau yang memakainya dengan egois. Dia kumat lagi. Ayuan masih sama seperti dulu. Matanya tidak bisa kemasukan butiran pasir sedikit pun. Tadi aku sudah meminta bagian dapur membuatkan kue bunga. Kemarilah, cobalah. Apa yang kau lihat? Kenapa tidak lanjut minum teh dan mengobrol dengan teman masa kecilmu itu? Bibi, mohon tunggu sebentar. Apakah permaisuri masih ada urusan? Bibi, apakah niatmu membawa Nona Lu itu tulus? Katakan sejujurnya padaku, apakah Nona Lu memang kau cintai? Atau karena tubuh yin alaminya? Permaisuri, kau sudah melampaui batas. Ayan, aku hanya mengkhawatirkanmu. Hamba permisi ada urusan lain. Baiklah, silakan. Bagaimana jika kataku ini bisa menyelamatkan nyawa Nona Lu? Ini adalah obat rahasia dari wilayah barat. Setelah diminum, denyut nadi Nona Lu tidak akan tersakiti oleh energi yin. Mengapa kau begitu yakin aku akan menerimanya? Jika kau tidak percaya, kau boleh membuangnya. Tapi kau begitu melindungi Nona Lu. Seharusnya kau tidak tega mempertaruhkan nyawanya, bukan? Soal pembatalan pertunangan tempo hari, itu salahku. Sekarang aku hanya berharap kau bisa mendapatkan keinginanmu, tanpa penyesalan. Hamba sudah memeriksa khasiat obat ini secara pribadi. Benar memiliki efek melindungi denyut jantung. Pangeran bisa tenang.
Mengapa permaisuri menggunakan obat palsu? Sekali energi aslinya goyah, Nona Lu pasti mati. Ayan ditakdirkan untuk hal hebat. Mana bisa terpuruk hanya karena urusan cinta wanita. Mempertaruhkan takdir hanya demi seorang wanita. Lumanman, jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh. Aku akan mendapatkannya. Demi kekuasaan, aku akan menempuh cara apapun. Katanya tubuh Yin murni bisa memusnahkan racun Yangnya. Ternyata dia benar-benar sulit ditemukan. Pergilah cari tahu identitas orang itu. Semakin lambat, semakin baik. Situasinya berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Teman masa kecil, janji nikah masa muda, omong kosong yang sering dibicarakan semua orang. Hampir saja aku tak melihat sejarah yang begitu kaya. Aku benar-benar sudah gila. Aku bahkan masih ingin berdandan cantik untuk dilihatnya. Mengapa kau masuk tanpa mengetuk pintu? Aku kembali ke kediamanku sendiri. Apakah harus melapor dulu? Keluar kau. Kelinci nakal. Pria menyebalkan. Masalah hari ini adalah urusanku. Aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Kau cemburu. Siapa yang cemburu? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Bagaimana jika permaisuri tidak senang? Kau tidak akan sanggup menanggungnya. Tak disangka kau ternyata cukup perhatian. Siapa yang perhatian padamu? Jangan kegaaran. Aku memang kenal dengan orang bermarga Jiang itu. Tapi dia adalah orang kepercayaan kaisar terdahulu. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Lalu saat dia menyuguhkan teh dan menuangkan air untukmu, kau juga tidak menolaknya. Dan saat di aula besar, kau saling lirik dengan sang pangeran. Itu artinya apa? Kapan aku melakukannya? Dia hanya sedang membantuku. Jika tidak, aku pasti sudah dicincang abis oleh para wanita itu. Sudahlah. Serigala itu adalah tipe orang yang akan meninggalkanmu begitu saja, kan? Itu. Pernahkah kau berpikir, setelah kau sembuh, kau akan menceraikanku? Pernahkah kau berpikir, setelah kau sembuh, kau akan menceraikanku? Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Namun jika tidak, maka selamanya, kau hanya boleh menjadi milikku. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padaku? Sudahlah. Ini bukan pertama kalinya aku dimanfaatkan orang. Sejak kecil tidak pernah ada yang tulus padaku. Nasibku memang membawa sial. Siapapun yang melihatku pasti menghindar. Hanya kau yang tidak pernah menganggapku rendah. Aku menyerang saat ini sebenarnya hanya demi Menhua. Sang guru berkata, hanya dengan menemukan Menhua dari orang yang memiliki kemurnian yang, aku bisa mengubah nasib buruk. Tapi sekarang Menhua itu sudah hancur. Mungkin seumur hidup ini aku tidak bisa lepas dari nasib sial itu. Seperti itulah takdir. Dulu, aku adalah Menhua milikmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia serius kepadaku. Sudah ditemukan identitas orang dengan kemurnian yang itu. Dialah Wang Fei yang disayangi Pei Yan, Lu Manman.
Ternyata dia orangnya. Lakukan sesuai perintahku. Baik. Drama tetaplah drama. Hari ini riwayatmu tamat. Wang Fei, ini dikirim oleh Yang Mulia untukmu. Katanya ini disiapkan khusus untuk Anda. Benda apa ini? Menjawab Wang Fei, ini adalah obat suplemen untuk dikonsumsi, untuk memulihkan energi, dan menjaga kesehatan tubuh. Yang Mulia perhatian sekali. Bahkan hal ini pun dipersiapkan dengan saksama untuk Anda. Kau, apa yang sedang kau katakan? Dia berencana untuk meresmikan hubungan kita malam ini. Sudahlah. Jalani saja dulu apa yang ada di depan mata. Sebelumnya aku sudah banyak menyinggung adik keempat. Hari ini aku ganti minuman dengan teh. Sebagai tanda hormat dari seorang pangeran. Adik keempat adalah seorang saudara bagiku. Sebagai kakak, aku hanya bisa meminum ini lebih dulu. Kau telah meminum teh penenang buatanku, namun malah berbalik meracuniku. Jangan banyak beralasan, akui saja kelakuanmu. Putri, gawat, pangeran dalam bahaya. Permaisuri, gawat, pangeran dalam bahaya. Beliau mengalami gawat darurat di dalam istana. Sekarang sedang pingsan tidak sadarkan diri. Zuke memintaku untuk segera memanggil Anda ke istana. Apa yang sebenarnya terjadi? Hamba juga tidak tahu pasti. Hanya saja situasinya sangat mendesak. Cepat, ikuti aku. Segera cari. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kita sudah bicara di dalam tadi. Harus menemukannya baik dalam keadaan hidup atau mati. Pintu istana sudah diblokade oleh orang-orang pangeran ketiga. Hamba datang untuk memohon bantuan Anda. Tolong tahan aku. Pangeran, racun Anda. Itu pangeran ketiga, kan? Pergilah temui dia. Karena hanya kau yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi bagaimana jika aku katakan aku akan membunuhmu sekarang? Dia menyuruhmu pergi begitu saja. Kau ingin membunuhku? Silakan saja, lakukanlah. Aku ini perantara takdir. Kau tahu, malam pertama kaliku masuk ke istana, kaisar terdahulu sudah cukup. Tidakkah kau takut setelah menusukku tadi? Besok kau sendiri yang akan mati mendadak. Kau begitu ingin menyelamatkan Pei Yan. Tapi apakah kau pernah berpikir, orang yang paling ingin kau mati adalah dirinya sendiri? Wanita memang selalu naif. Apa kau pikir dia menikahimu karena dia menyukaimu? Dia menikahiku karena hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Dia sendiri yang sudah memberitahuku. Pangeran ketiga, jika Anda sedang tidak sibuk, aku akan pergi duluan. Kalau begitu, apa dia sudah memberitahumu? Sekalinya kau melakukan ritual pernikahan dengannya, kau akan mati. Pernahkah kau mendengar soal Menhoa, menggunakan takdir jiwa yin untuk menukar racun yang ekstrim? Begitu terjadi, kau akan mati, sedangkan dia akan hidup. Dia memberimu kemewahan, memperlakukanku dengan sangat baik, ternyata hanya menunggu waktu untuk mengirimmu ke liang lahat. Kau bicara omong kosong. Kau bisa menanyakannya sendiri pada dia, atau tanyakan saja pada orang di sisinya itu, pemuisi yang selalu menempel dengannya itu. Apa mungkin aku juga terkena racun? Situasi darurat, tolong ikut aku sekarang. Pangeran, pangeran. Bertahanlah sebentar lagi.
Putri, hamba datang untuk membantu pangeran menstabilkan kondisinya. Mohon Anda menyingkir sebentar. Mohon Putri menunggu dengan tenang di sini. Sebentar lagi kondisinya pasti stabil. Dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan takdir itu? Hamba tidak bisa mengungkapkan hal itu di bawah pohon ini. Silakan tanyakan langsung pada pangeran setelah beliau sadar nanti. Tentang takdir istri, takdir yang sangat baik. Karena namanya, Kebajikannya akan terus abadi, tapi jiwanya akan hancur lebur. Hidupnya akan berakhir singkat. Nyawa adalah satu-satunya syarat hidup. Menghalau racun karena kesukarelaan ini, agar tubuh bisa ditaklukkan. menggunakan nyawa untuk menukar racun itu. Begitu Yuan menderita karenanya, dia akan mati. Ternyata ucapan pangeran ketiga itu benar adanya. Yuan Ye. Dari awal sampai akhir, kau tidak berniat memberitahuku kebenarannya. Ternyata sejak awal dia memang ingin merenggut nyawaku. Jangan pergi, lepaskan tanganmu, lepaskan aku, lepaskan tanganmu. Heh, Malam ini, aku ingin dipertemukan dengannya. Fuong Dia, bukankah ini terlalu terburu-buru? Aku hanya punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan urusan ini. Aku melihat semua makhluk hidup hanya seperti rumput. Hanya di dunia ini. Siapa yang meminta sedikit darimu? Itu sudah terlalu banyak. Dia memberimu pakaian sutra dan perhiasan emas. Merawatmu dengan baik. Itu semua hanya untuk menunggu belasan tahun yang berlalu begitu saja. Pei Yan. Demi menyelamatkan nyawa yang sekarat, bisa mengabaikan aturan apapun. Demi menyelamatkan nyawamu sendiri, bisakah kau tidak memotong tangan? Lepaskan aku. Ibu, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Kau bilang tidak akan menembak. Zuke, malam sudah larut. Apa tujuanmu mencariku? Menghadap permaisuri, urusan Fuong Gia masuk ke istana hari ini bersama pangeran ketiga. Tak disangka ada yang meracuninya secara diam-diam. Racun yangnya kambuh. Bawahan sedang bersiap memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini secara tuntas. Di mana Ayan sekarang? Aku akan pergi menemuinya segera. Ini. Permaisuri, bawahan baru saja menjemput Wang Fei untuk dibebaskan dari istana. Fuong Gia sekarang sedang tidak nyaman untuk ditemui. Maksudmu mereka sudah menyebalkan sekali. Terima kasih banyak atas obat dari permaisuri. Wang Fei bermargali. Bawahan mewakili Fuong Gia mengucapkan terima kasih kepada permaisuri. Begitukah? Namun botol obat milikku itu bukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Pergilah, siapkan urusan pemakaman. Besok, kediaman Yen Fuong akan mengadakan upacara duka. Obat itu hanyalah ramuan perangsang yang dipersembahkan dari wilayah barat. Setelah vitalitas pulih, bisa mempercepat sirkulasi darah dan energi. Membuatnya ingin melarikan diri, pun tidak akan bisa lolos. Lao Wang Feita. Permaisuri, mengapa Anda harus menipu Fuong Gia? Sejak lahir, hidup Ayan sudah luar biasa. Bagaimana bisa terbelenggu oleh urusan asmara anak muda? Aku hanya memberinya sedikit bantuan saja. Hanya dengan begitu Fuong Gia bisa memutus ingatannya sendiri. Baru dia akan kembali ke sisiku. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Pergilah, siapkan urusan nanti. Besok, kediaman akan mengadakan penghormatan terakhir. Terima kasih banyak, kau sungguh manis. Kau memiliki suatu penyakit. Diriku. Kebetulan sekali. Kau yang menyelamatkanku. Aku juga. Gawat, obat yang diminum permaisuri adalah palsu. Apa yang kau katakan? Itu bukanlah Raja Iblis penyelamat nyawa, bukan itu. Dia tidak akan mampu bertahan lama lagi. Adakah cara lain untuk segera menyelamatkannya kembali? Fuong Gia, detak jantung Wang Fei telah berhenti. Jiwa telah sirna, energi telah putus, sepertinya. Siapa di antara kalian yang berani menyebut kata mati lagi? Aku akan membiarkan dia mati lebih dulu. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Jenazah. Hidupkan dia kembali dengan sihir terlarang. Selamatkan dia untukku. Katakan. Ada apa dengan obat ini? Wang Ye. Hamba melakukan ini atas perintah permaisuri. Sisanya tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, biarkan kau yang menguburkannya. Kekuasaan. Tujuannya adalah kematian. Ikuti serangan Wang Ye. Bukti sudah jelas. Wang Ye, permaisuri bersekongkol dengan pangeran ketiga, berkhianat dengan pihak asing, membunuh kaisar sebelumnya, memfitnah Wang Fei, menggulingkan tahta. Saat kaisar terdahulu wafat, desas-desus tersebar di seluruh istana. Aku tidak percaya dia mati di tangan orang lain. Kau manis hari ini. Permaisuri. Apalagi yang ingin kau katakan? Setelah sekian lama menyelidiki, akhirnya kau menemukannya. Sayang sekali, sudah terlambat. Pei Yan, kau bisa menghitung segala hal di bawah kolong langit ini. Tapi kau tidak menyangka bahwa kau sendiri yang membunuh wanita yang paling kau cintai. Hahaha. Hahaha. Minta pengawal untuk menarik diri. Para prajurit, kembalikan ke atas pohon. Kirim ke perbatasan. Hamba mengerti, akan segera dilaksanakan. Obat itu adalah pemberianku. Aku yang membiarkan dia mati dalam pelukanmu. Tapi jangan lupa, orang yang sebenarnya ingin membunuhnya adalah dirimu sendiri.
Dia sudah mati. Untuk siapa kau berakting sekarang? Pimpin jalannya. Hahaha, pergilah. Hahaha, saat semuanya berkumpul, pecahan giok akan bersatu kembali. Yang Deyu. Kemana-mana mencuri kebahagiaanku. Sekaligus tersayang. Peringatan bagi yang sedang menonton saluran video ini. Keberuntungan akan menghampiri. Pastilah. Selama bertahun-tahun, aku sudah mencari tabib-tabib ternama ke seluruh penjuru negeri. Memanggil para pendeta sakti untuk beribadah. Tapi kau Tidak pernah mau kembali. Apa anak ini menyalahkanku? menggunakan nyawamu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dulu aku berpikir, selama masih hidup, aku bisa merebut kembali kekuasaan dan mengarungi dunia yang kacau ini. Namun, setelah kau pergi, barulah aku sadar. Ternyata hidup jauh lebih menyakitkan daripada mati. Wang Ye, putra mahkota baru saja. Mengenai perintah Kaisar agar Anda kembali ke istana, situasi militer di Beijing sedang genting. Hanya sekadar punya prajurit saja tidak cukup. Jika kau adalah anakku, tutuplah aku sendiri. Jika kau membenciku, anggap saja dia adalah jiwaku. Dan hancurkan dia. Tidak masalah. Ibu, nanti saat aku sudah besar, aku pasti akan menghasilkan banyak uang. Lalu mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan penyakit matamu. Anak pintar. Malam itu, 7 tahun yang lalu, Cui Qingyao menghilangkan benturan yin yang. Meski aku berhasil menghindar sedikit, namun aku malah terkena penyakit jantung dan mata. Ibu, anak-anak lain punya ayah. Siapakah ayahku sebenarnya? Mengapa dia tidak datang mencari kita? Ingat, kau tidak punya ayah. Mulai sekarang, jangan pernah menyebut tentang dia lagi. Baiklah. Aneh sekali. Bukankah nama di batu nisan ini adalah nama ibu? Lumanman, bukankah ini nama ibu?
Mungkinkah ini juga milik ibu? Lihat. Lihat. Ibu. 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 Ibu, ada apa dengan ibu? Cepatlah sedikit, jangan lamban seperti siput. Tabib, ibu saya sakit. Mohon, selamatkan ibu saya. Aduh, nadi kacau. Napas hampir putus. Ini adalah kondisi gawat karena amarah yang memuncak. Untuk mengobatinya, harus menggunakan obat yang harganya ribuan kati. Saya punya ini. Ini bisa jadi gantinya. Hanya batu giok bekas ini. Gadis kecil, kau sedang membodohi siapa? Barang ini kalau dibawa ke pasar, bahkan untuk satu keping tembaga pun tidak laku. Kalau begitu, cepat pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu saya. Mohon, selamatkan ibu saya. Ibu saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Tuan. Tuan. Usir dia. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Melapor pada Yang Mulia Wang Ye. Tadi ada orang tak dikenal menyusup ke pemakaman. Hamba sudah mengirim orang untuk mengejarnya. Segera kirim perintah. Tutup akses gerbang kota. Kerahkan segala cara untuk mendapatkan kembali Men Hoa. Siap laksanakan. Siapa yang berani menyentuh barang miliknya? Saya sendiri yang akan Mencincangnya hingga berkeping-keping. Ah, lain kali datanglah lagi. Hati-hati di jalan. Ini sangat berharga. Saya ingin menjualnya. Tidak bisakah dihargai lebih? Ibu saya sedang sakit keras. Gadis kecil, dari mana kau mendapatkan barang rongsokan ini? Ini paling hanya berharga 1 atau 2 keping tembaga. Pemilik toko, sungguh tidak bisa ditambah lagi. Ibu saya benar-benar sakit parah. Ini adalah pegadaian, bukan tempat bakti sosial. Mau jual silakan. Kalau tidak, ingatlah, saya mohon, lakukanlah kebaikan. Ibu saya benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Cepat keluar, jangan menghalangi bisnis saya, cepat pergi. Dia pergi, ikuti saja dia. Saat dia tidak memperhatikan, rebut barang yang di tangannya. Ah, itu adalah barang yang luar biasa. HMPH. Benarkah? Cepat pergi sana. Paman, apakah paman mau ini? Kakak, bagaimana dengan giok ini? Giok ini, apakah kau mau atau tidak? Tidak mau. Hahaha, cepatlah. Sedang apa kau? Kembalikan giok milikku. Wang Ye, anak buah saya sudah memeriksanya. Posisi terakhir anak itu muncul. Seharusnya berada di jalan ini. Giok apa? Kembalikan giok milikku. Dari mana seorang pengemis kecil punya giok? Tolong, ada orang yang merampas. Jelas-jelas kau baru saja merampasnya dari tanganku. Kembalikan. Aduh, gadis kecil dari keluarga siapa ini? Bahkan tidak ada yang mengurusnya. Dia bilang itu adalah harta karunnya. Lihat penampilannya, siapa yang akan percaya? Masih kecil sudah berani menipu orang. Benar, benar sekali. Tolong, kalian semua saksi ya. Aku hanya sedang berdagang di sini. Gadis liar ini tiba-tiba saja menerjang. Bahkan bersikeras kalau giokku miliknya. Gadis yatim sepertimu, mana mungkin punya barang berharga. Kalau mau dikasihani demi uang, tak perlu teriak-teriak ibumu sekarat. Aduh, kembalikan. Itu milik ibuku. Gadis gila ini. Ah. Benda ini kau curi, kan? Aku tidak bermaksud mencuri. Ini milik ibuku. Aku tidak mencurinya. Kau bilang ini milik ibumu. Siapa di sini yang tidak tahu kalau ibumu itu wanita miskin yang buta?
Benar, sekalipun kau ingin mengobati ibumu, tak perlu mengarang cerita bohong seperti ini. Jangan mengelak, cepat akui kesalahanmu. Dia terlihat sangat kaya. Mungkin dia bisa menyelamatkan ibuku. Mohon, Tuan, tolong selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku. Alang, mengingat ketulusan hatimu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Beri dia bayangan, biarkan dia terus menunggumu. Terima kasih, Tuan. Wang Ye, jika putri masih ada saat itu, mungkin putri kita sudah sebesar ini sekarang. Dokter, aku sudah membawa kursinya. Sudah cukup, besok sajalah kemari, Kak. Ibuku masih sakit. Tolong, selamatkan dia, apapun akan kulakukan. Segera bawa kotakmu itu, kotor, nanti pakaian kita bisa terkena. Kalian bilang kalau ku bawa uang, kalian akan menyelamatkannya. Selamatkan ibuku, ya. Kalau kau buat keributan lagi, kami akan menyeret ibumu keluar dan membuangnya ke jalanan. Siapapun yang menyakiti ibuku, akan kuhadapi dengan segenap nyawaku. Wang Ye, di istana sudah mendesak. Ini waktunya kita kembali. Nanti dulu. Berhenti, jangan pergi, ibuku hampir tiada. Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Kenapa kau lagi? Bukankah sudah kuberi bantuan sekali? Sudah dapat uang, masih mau memeras kami kedua kalinya. Tidak, aku tidak berniat menipu uang kalian. Ibuku benar-benar sekarat. Ada apa ini? Hanya gadis kecil yang serakah tanpa batas. Sudah dapat uang, masih mau memeras kami lagi. Cepat pergi. Jangan menghalangi perjalanan Wang Ye. Ibuku benar-benar hampir tiada. Mohon, tolong selamatkan ibuku. Aku hanya punya dia, satu-satunya orang di dunia ini. Ibu berkata, bukan, ibu. Ibu, jangan mati. Seseorang, tolong selamatkan ibuku. Ibu tidak boleh mati. Ibu, bangunlah, ibu. Ibu. Ibu, bangunlah, ibu tidak boleh mati. Ibu. Ibu sudah bangun. Hahaha. Aduh, hahaha. Menindas gadis yatim piatu, melihat orang sekarat tidak menolong. Sungguh dosa yang tak terampuni. Besar. Besar sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Tuan, mohon ampuni nyawaku. Ampuni aku. Tuan, ampuni nyawaku. Terima kasih Tuan. Anda sungguh orang baik. Gadis kecil. Berapa usiamu? Aku 6 tahun. Ibu bilang aku lahir di musim dingin. Tahun itu dia juga sempat sakit parah. Siapa namamu? Namaku Lu Manman. Rindu namun tak dapat bertemu. Jalan yang berliku-liku. Jiao Jiao. Bagaimana dengan ayahmu? Jangan sebut ayah di depan ibu. Dia akan langsung marah jika mendengarnya. Entah kenapa, dia sepertinya sangat membenci ayah. Tunggu sebentar, layani aku, ramping. Ibu. Ibu sudah sadar. Di mana ini? Ini klinik. Seorang dermawan telah menyelamatkan ibu. Dermawan? Ya. Dia hebat sekali. Dia membuat orang-orang jahat itu lari tunggang langgang.
Dia juga memanggil tabib untuk mengobati penyakit ibu. 7 tahun lalu, botol obat pemicu yang kutelan karena tipu daya orang itu, secara tidak sengaja justru menetralisir efek racun yin yang. Meskipun aku lolos dari kematian, namun aku menderita penyakit jantung dan mata yang parah. Orang yang bisa menyembuhkanku ini bukanlah tabib biasa. Identitas orang itu pastilah bukan sembarangan. Apakah dia pernah mengatakan siapa dirinya? Tidak, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya meminta orang lain untuk memanggil tabib dan memintaku untuk merawatmu dengan baik. Ibu, alangkah baiknya jika dia adalah ayah. Sudah berkali-kali ku bilang, ayahmu sudah mati. Kau tidak punya ayah. Mulai sekarang, jangan pernah bahas ini lagi. Aku juga cemas dan ingin segera kembali ke kota. Pembangunan kota tidak bisa ditunda lagi. Serahkan kereta itu pada gadis kecil tadi. Katakan itu sebagai ganti rugi dari klinik. Wang Fei sudah sadar. Sadar diri bahwa tidak mungkin bersamanya. Hatinya belum sepenuhnya tenang. Aku tidak ingin dia lagi bersama denganku. Ibu, kelak aku juga ingin menjadi orang besar. Tabib di klinik itu sangat baik. Dia memberi kita begitu banyak uang. Selain untuk biaya sekolah, aku bisa membeli buku dan kuas baru. Lumanman kita ini sungguh berambisi, Ibu bangga. Seleksi privat akan segera dimulai. Ayo kita segera pergi. Tes masuk kali ini dibagi menjadi ujian tertulis, berhitung, dan unjuk bakat. Hanya yang unggul di ketiganya yang bisa diterima sebagai murid. Ujian dimulai. Masih kecil sekali, tulisan tangannya rapi sekali, menjawab dengan lancar, sungguh cerdas. Anak siapa ini? Entahlah, keluarga mana ya? Dia curang, dia pasti sudah tahu soal ujiannya sebelumnya. Menjawab secepat itu, ternyata memang curang. Dia cuma anak kampung, pakaiannya saja sederhana begitu. Mana mungkin punya kemampuan sehebat itu. Putraku dibimbing langsung oleh pengajar terbaik di kota ini. Bahkan dia baru menulis setengahnya. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia bisa curang secepat itu? Benar, ada yang janggal. Aku hanya bertanya, jawabanmu secepat itu, bagaimana bisa tidak ada pengaruhnya? Aku tidak curang. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah diajarkan oleh ibu sebelumnya. Ibumu yang tunawicara itu bisa mengajarimu apa? Sungguh menggelikan. Kecurangan dalam ujian adalah hal yang selalu ditindak tegas oleh paman keempat. Lumanman. Nilai hari ini dibatalkan. Dia tidak mungkin curang. Putriku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Seorang buta membawa anak haram. Beraninya dia datang kemari. Pulang saja sana, dasar buta, barang rusak. Dasar anak haram kecil, beraninya kau menggigitku. Aduh, benar-benar tidak punya tata krama. Inilah anak yang tidak punya ayah. Coba lihat, kemungkinan besar dia adalah anak dari ibunya dengan pria liar lain. Kalau tidak, untuk apa kalian bersembunyi? Itu pasti omong kosong kalian saja. Ibu saya bukan orang seperti itu. Paman keempatku sangat menjunjung tinggi kebenaran. Dia tidak akan menerima orang yang asal-usulnya tidak jelas, menindas orang lemah yang tidak berdaya. Tanpa bertanya benar salah, langsung main menghakimi. Apakah ini aturan main kalian? Siapa tadi yang bilang dia itu anak haram? Tuan muda, saya sungguh tidak mengenali identitas Anda yang terhormat. Saya mohon maaf. Ampuni nyawa saya, Tuan. Siapa tadi yang bilang dia itu anak haram? Tuan, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Mohon ampuni nyawa saya. Urusan privat ini, jangan pernah dibahas lagi setelah ini.
Pergi dari hadapanku. Ibu, ini orang baik yang menolong kita di klinik tempo hari. Orang baik yang menolong kita. Dia lagi, dia lagi. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan sebanyak 2 kali ini. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Nama saya Xie Yan. Seorang pedagang. Kebetulan sedang lewat di daerah ini saat berdagang. Tuan Muda Xie, kita tidak punya hubungan keluarga atau masa lalu. Mengapa Anda berulang kali turun tangan menolong kami? Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Nona Lu memiliki hati yang penyayang. Sangat menghargai hubungan dan kesetiaan. Timbul rasa kasih di dalam hati saya. Jika Nona tidak keberatan, saya bersedia mengangkatnya sebagai anak angkat. Memberinya pendidikan yang layak, membimbingnya dengan penuh perhatian, melindunginya seumur hidup agar tetap aman dan sejahtera. Ibu, dia benar-benar orang yang baik. Dia sangat baik kepadaku. Tuan Muda Xie, terima kasih banyak. Nasib putriku memang berliku-liku. Bisa menjadi murid di bawah bimbingan Tuan adalah keberuntungannya. Bagus sekali, bagus sekali. Mulai sekarang dia bukan anak terlantar lagi. Hehe. Saya tidak ingin Anda memandang rendah dirinya. Juga tidak meminta maaf Anda, hanya ingin melindunginya, agar hidupnya aman sentosa. Kemarilah, Nona Luo. Tuan Muda Xie, biarkan saya melakukannya sendiri saja. Jangan memaksakan diri, jangan keras kepala. Kenapa obat ini terasa lebih pahit dari hari-hari sebelumnya? Jika kau ingin cepat sembuh, maka kau harus menurut. Saya. Satu suap obat, 1 butir manisan. Jika kau tidak meminumnya, maka manisannya akan saya makan sendiri. Tuan Muda Xie, Anda mengizinkannya. Maafkan saya. Nona Lu, sebaiknya Anda beristirahat lebih awal. Saya, Xie, tidak akan mengganggu Anda lagi. Aura tubuhnya. Mengapa terasa begitu familiar? Mata saya. Sepertinya mulai bisa merasakan sesuatu. Mata Anda belum sepenuhnya sembuh, tapi sudah berani lari kemana-mana. Saya hanya ingin mencobanya. Tuan Muda Xie, Anda tampaknya sangat mahir melakukan hal ini. Sudah terbiasa. Dulu, selalu ada orang yang terluka karenaku. Nona Lu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ya, katakanlah.
Jika seseorang pernah mengkhianatimu, apa kau masih sudi memaafkannya? Tentu saja, gunakan saja kuncinya. Yang mulia, semalam, Pangeran Ketiga memanfaatkan pergantian kamar untuk melarikan diri dari istana. Bawahan sudah mengerahkan pasukan untuk mengepung kota dan mencarinya. Mohon Wang Ye mengambil keputusan. Orang itu berhati serigala, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dengan segala cara, tangkap dia kembali. Baik. Boleh saja, 10 tahun lalu kau merampas segalanya dariku. Hari ini, Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri barang berhargamu itu. Kini berada dalam genggamanku. Wang Ye. Setelah meminum obat 3 musim lagi, penyakit mata putri akan sembuh total. Ah, jika matamu sudah sembuh dan melihatku dengan jelas, apakah kau masih sudi tetap di sisiku? sudah berkali-kali kukatakan padamu, ayahmu itu sudah mati. Kau tidak punya ayah. Jangan bergerak. Jika tidak, kau akan mati lebih cepat dari yang kau bayangkan. Dasar kau makhluk rendahan. Kau rupanya belum mati juga. Pangeran Ketiga. Ini aku. Selain aku, siapa lagi? Apa kau tahu bagaimana aku melewati 7 tahun ini? Jika bukan karena dirimu, aku pasti sudah lama mati. Jika dulu dia tidak meniru rencana perebutan takhta putra mahkota, bagaimana mungkin rencananya akan gagal? Terkurung di tempat gelap gulita itu. Sengsara tiada taraf. Aku dan Pei Yan sudah lama putus hubungan. Pangeran Ketiga ingin balas dendam. Silakan saja cari dia. Apa gunanya mencari aku? HMPH. Putus hubungan. Apa kau pikir dia benar-benar bisa melepaskanmu? Aku akan membunuhmu, memberikan jasadmu pada anjing, lalu mengirimkan kepalamu ke hadapannya, agar dia bisa melihat akhir dirimu yang mengenaskan. Baginya, kau hanyalah sebuah alat untuk menyelamatkan nyawa. Tamu istimewa kecil ini terlalu menyanjungku. Hehe, bunuh saja lalu kau akan tahu. Tuan, aku akan membunuhmu. Tangkap dia. Akhirnya kau datang juga. Beberapa tahun lalu kau sendiri yang mengirimnya untuk mati. Apa kau pikir setelah dia melihat wajah aslimu, dia akan memaafkanmu? Bawa pangeran kembali, dan kurung seumur hidup. Hahaha. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Akulah yang menjadi Menhua penentunya. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutmu, sama saja dengan menantangku. Ingin menyelamatkanku, kau tahu apa yang harus dilakukan. Dia memanjakanmu dengan harta benda agar kau tetap sehat. Sebenarnya hanya menunggu saat yang tepat untuk mengorbankanmu demi hidupnya sendiri. Aku bisa melihatnya.
Matamu sudah sembuh. Jangan sentuh aku, pergi. Men, tenanglah sedikit. Dengarkan penjelasanku. Apalagi yang ingin kau lakukan? Kau selalu berada di sisiku, tapi kau selalu membohongiku. Men, jangan pergi. Pergilah, kau sudah membohongiku sekali. Apa kau pikir bisa membohongiku untuk kedua kalinya? Ibu, Cepat panggil tabib kemari. Wang Ye. Wang Fei, ini penyakit lamanya yang kambuh kembali. Detak nadinya sudah melemah 3 bagian. Meskipun 7 tahun lalu beruntung bisa menghindari malapetaka itu. Tapi karena itu pula, hatinya kini terluka parah. Selama 7 tahun ini tidak pernah dirawat dengan saksama. Sekarang ibarat pelita yang kehabisan minyak. Ya Tuhan, aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Wang Fei, ini mustahil, kecuali jika ada teknik penggantian jantung. Namun jika ada sedikit saja kesalahan dalam prosedur tersebut, meskipun Wang Ye bekerja sama, itu sama saja dengan membunuhnya. jika dia mati, Maka hidupku pun tiada gunanya. Cepat, ambil jantungnya, harus. Aku pasti akan membiarkanmu tetap hidup. Apa? aku belum mati. Syukurlah Wang Fei sudah sadar. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Jantung ini diganti tepat pada waktunya. Jika terlambat sedikit saja, Dewa Turun pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Penggantian jantung yang luar biasa. Wang Ye memerintahkan untuk menyiapkan obat dan formasi sepanjang malam. Demi menukar jantungnya sendiri untukmu. Jika sedikit saja meleset dalam ritual ini, nyawa kalian berdua tidak akan selamat. Aduh, Wang Ye benar-benar pria yang sangat setia ya. Mataku gelap seketika. Wang Fei, akhirnya Anda sadar. Di mana dia? Kemana perginya Wang Ye? Dia sudah pergi. Kediaman ini dia tinggalkan untuk Anda. Wang Ye juga berkata, terserah Anda ingin mengurusnya bagaimana. Dia juga bilang, lupakan saja dirinya. Harum sekali di sini. Apa Anda akan berdoa pada Sang Buddha? Ya, Berdoa pada Sang Buddha, sekaligus untuk mereka yang jauh dari kita. apakah Anda Wang Fei Yan Fuong yang dulu? Anda adalah. Hamba mengenali Wang Fei. Wang Fei sudah gugur. Yan Fuong sejak saat itu menjadi gila. Selama bertahun-tahun, setiap hari dia membakar dupa di depan potret Wang Fei dan melantunkan doa. Hanya demi bisa bertemu dengannya sekali dalam mimpi. Orang sudah tiada. Semua ini untuk siapa? Sayang sekali, dia ditakdirkan dengan nasib yang berat. Dengan elemen yang sangat dominan. Malah jatuh cinta pada Wang Fei yang memiliki elemen yin murni. Dia bahkan rela tidak mengobati racun di tubuhnya sendiri, asalkan bisa menyelamatkan nyawa Wang Fei. Sayangnya dia dijebak oleh musuh, yang justru mencelakai Wang Fei. Mungkinkah itu? Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Pintu masuk yang penuh kenangan, menengok ke masa lalu. Pergi kemana lagi? Ingin berkata namun terhenti.
执念一人共你白首，管他什么前程锦绣。无限是情意的微笑，你是前世未知的心跳，你是来生胸前的记号，未见分晓，怎么把你忘掉Sampai jumpa. 无心实现一念只一天，只恨人间不得千年。云雨微笑，恩怨为旁，余情未了。 Ayah sudah berjanji pada kita, akan melindungi kita selamanya dengan tenang. Ayah tidak boleh ingkar janji ya. Terima kasih telah menonton video di saluran ini. Keberuntungan akan segera datang. Lihatlah, ya. Kita berdua hampir harus berpisah. Semoga semuanya berjalan lancar dan beruntung. Yeay. Haha.